Halo guys, oke, hari ini kita akan membahas satu topik. Tetapi sebelum kita membahas lebih lanjut lagi, tidak afdol kalau kita tidak perkenalkan diri ya. Mungkin dari saya terlebih dahulu, nama saya Firman Pranoto. Saya berasal dari Jawa Timur, tetapi sekarang merantau di Jakarta. Kebetulan saya kenal Pak Riza dan kita berdua menggagas satu gereja yang cukup baru di Jakarta, yaitu Jakarta Reformed Church. Dan itu saja perkenalan dari saya, dan silakan, ini adalah founder kita. Silakan. Oke, thank you Firman. Ya, nama saya Riza. Seperti tadi sudah disampaikan sama oleh Firman, saya bersama dengan istri Sani yang tidak ada ikutan sekarang. Kami berdua sedang mendirikan Church Friend, satu gereja yang tadi sudah disebutkan, gereja baru Jakarta Reformed Church, dan ini akan segera dimulai ibadah perdananya di bulan Juni. Jadi sekarang sebelum itu memulai, kami mempersiapkan membahas ada hal-hal yang terkait dengan isu-isu yang ada di dalam kehidupan iman Kristen. Itu saja dari saya. Ya, oke. Mungkin kita nggak perlu lama-lama lagi ya, Pak. Kita langsung bahas satu topik, yaitu akhir-akhir ini banyak berkembang di media sosial dan banyak platform lainnya membahas tentang Kristen progresif gitu ya. Mungkin saya ini sebagai orang awam nih Pak, tahu apa itu Kristen progresif. Sebenarnya apa sih isi pengajaran ini gitu? Oke, jadi kalau dari saya sendiri ya, saya juga coba ngikutin ya dari beberapa lama ini, begitu mulai isu ini mulai muncul. Nah, paling enggak saya mungkin nggak tahu, ada 4 poin utama ya. Saya coba, mungkin saya berhasil rangkum kira-kira apa sih inti pengajaran dari Kristen yang menamakan diri Kristen progresif ini. Yang pertama, mereka mengatakan bahwa semua manusia itu tuh akan selamat. Jadi nggak akan ada manusia yang binasa, nggak ada yang masuk neraka. Semua manusia seluruhnya dari segala tempat, waktu, zaman, semua selamat. Nggak ada yang masuk neraka. Yang kedua, mereka bilang Yesus itu bukan satu-satunya jalan keselamatan. Jadi mereka bilang klaim Yesus bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada orang yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Menurut mereka itu salah. Jadi ada jalan lain juga selain Yesus. Nah, yang ketiga, mereka bilang bahwa perbuatan baik manusia itu bisa menyelamatkan. Nah, itu jelas-jelas juga kita anggap bertentangan dengan iman Kristen yang kita pegang. Tapi mereka kayaknya percaya itu manusia bisa selamat kalau dia hidupnya baik. Nah, yang keempat, mereka bilang juga bahwa Alkitab itu mengandung kesalahan, karena ini hanya tulisan manusia biasa, seperti kita pun bisa salah. Nah, mungkin 4 itu paling tidak menurut saya yang menjadi inti dari pengajaran yang menamakan diri Kristen progresif ini. Saya baru dengar sih ini istilah Kristen progresif. Kayaknya istilahnya menarik gitu, progresif gitu. Kayak hubungan saya atau hubungan Pak Sani yang progresif sama doi gitu ya. Oke. Terus kalau misalnya semua orang diselamatkan gitu, apakah benar Pak, semua orang diselamatkan menurut doktrin kekristenan yang benar gitu? Oke, nah ini mungkin kita coba melihat, kita lihat satu masing-masing poin ya. Singkat aja ya. Kalau menurut saya pengajaran ini nih sangat salah dan nggak tepat, tidak pantas disebut sebagai pengajaran Kristen. Pertama, waktu dia bilang semua manusia akan selamat, tidak ada yang binasa. Ini statement ini menurut saya sangat tidak biblical, tidak Alkitabiah, karena jelas Alkitab katakan bahwa itu ada surga, ada neraka, bahwa ada orang yang akan memiliki hidup kekal, tapi ada mengalami kematian kekal. Jelas Yesus sendiri ngomong seperti itu. Jadi walaupun memang tidak ada yang tahu siapa manusia yang nanti akan mengalami hidup kekal, yang mengalami kebinasaan kekal, itu hanya Tuhan yang tahu. Tapi jelas dari seluruh Alkitab mengatakan bahwa ada setelah kehidupan yang sekarang akan ada 2 pilihan aja manusia setelah mati, masuk hidup kekal atau kematian kekal. Dan sebagai orang Kristen kita harus mengimani itu, bahwa kehidupan nggak berhenti setelah kita mati. Dan kalau dia bilang tidak ada yang tidak akan binasa, maka menjadi satu pertanyaan lagi, untuk apa Yesus harus mati di atas kayu salib? Karena Yohanes 3:16 katakan, karena begitu besar kasih Allah
akan dunia ini, sehingga ia memberikan putranya yang tunggal supaya tidak ada seorang pun yang binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal yang percaya kepadanya. Jadi jelas Yesus perlu datang, karena memang kalau tidak itu akan ada kebinasaan untuk semua orang. Tapi dia datang sehingga yang percaya kepadanya nanti tidak akan binasa. Jadi kita harus pegang, tidak akan bahwa akan ada kehidupan kekal dan ada kematian kekal. Itu harus kita pegang. Iya. Kalau mungkin ini yang kedua ya Pak. Iya. Dikatakan di sana bahwa Yesus bukan satu-satunya jalan keselamatan gitu. Padahal kita percaya, orang-orang Kristen ini percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia mati untuk menebus dosa kita, dia bangkit untuk mengalahkan maut, ketakutan kita yang terbesar gitu. Terus bagaimana kita meresponi Kristen progresif yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan satu-satunya gitu? Nah, itulah saya rasa menjadi satu problem besar ya dari pengajaran ini, karena kekristenan adalah tentang Kristus. Dan kekristenan, Alkitab mengajarkan bahwa betul-betul seperti dikatakan tadi, bahwa Yesus sendiri yang klaim bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Jadi kita sebagai orang Kristen harus mempercayai, mengimani betul bahwa seperti yang dikatakan, yang menjadi theological conviction kami di dalam Jakarta Reformed Church, kami ada beberapa, namun salah satunya kami menganut solus Christus. Yaitu ini salah bagian dari 5 sola yang mengatakan bahwa hanya di dalam Kristus, tidak ada yang jalan yang lain. Keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Nah, itu saya rasa yang kita sebagai orang Kristen itu tidak boleh ada tawar-menawar soal itu. Saya setuju sih Pak. Meskipun saya orang awam, tapi saya setuju bahwa keselamatannya di dalam Yesus Kristus gitu ya. Tidak ada di tempat ada di tempat lain. Tapi di sini juga dikatakan bahwa kalau menurut Kristen progresif teman-teman, dia mengatakan bahwa perbuatan baik manusia itu bisa menyelamatkan gitu. Nah, bagaimana itu? Nah, ini lagi saya rasa kembali lagi ya. Kita kekristenan balik lagi, kalau di dalam keyakinan teologi kami Jakarta Reformed Church adalah kami percaya bahwa setiap manusia sudah mengalami kerusakan total. Jadi tidak ada manusia yang baik, karena di Roma katakan Paulus juga tidak ada orang yang baik, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah jatuh ke dalam dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi perbuatan baik manusia sebaik apapun juga, kalau di dalam Alkitab dikatakan itu seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Mau baik gimana pun nggak ada artinya di hadapan Tuhan, karena sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi kalau dibilang perbuatan baik manusia dapat menyelamatkan, yang diklaim ajaran ini, bagi saya itu jelas bukan ajaran Kristen. Karena kita menganut, balik lagi ada beberapa poin di dalam 5 sola, kami percaya bahwa manusia selamat hanya oleh karena anugerah, sola gratia. Dan anugerah itu diterima melalui iman, sola fide. Jadi kita diselamatkan bukan karena anugerah plus perbuatan baik atau iman plus perbuatan baik, tapi anugerah saja melalui iman. Tidak ada tempat untuk perbuatan baik yang membuat kita bisa selamat. Itu iman Kristen yang harus kita pegang. Wow. Mungkin teman-teman masih bingung sih apa sola fide, sola gratia dan sola-sola yang lain itu ya. Yaitu tadi sebagian yang disebutkan, dan itu menjadi keunggulan keyakinan teologis dari Jakarta Reformed Church gitu ya. Betul. Terus pertanyaan selanjutnya Pak, apa yang digenapi Kristus dalam kematiannya di salib? Sebenarnya Kristus itu genapi apa sih kok dia harus mati di salib gitu? Nah, ini juga yang orang Kristen harus benar-benar paham ini ya. Jadi jangan sampai mereka tahu, oke, Yesus mati di atas kayu salib bagi dosa saya. Tapi mereka harus mengerti juga kenapa, apa yang dilakukan Yesus. Kenapa Yesus mati satu kali, seluruh orang yang percaya di segala tempat zaman seluruh dunia ini bisa selamat. Nah, jadi ada 3 sebenarnya, kalau boleh bilang ada 3 hal yang dilakukan Kristus waktu dia mati di atas kayu salib. Yang pertama itu di dalam teologi biasa dikenal dengan propisiasi atau pendamaian. Jadi Yesus itu mati di atas kayu salib itu bukan tanpa sebab, tapi karena dia harus menjadi korban, menggantikan kita, menanggung murka dan hukuman Allah atas dosa kita. Harusnya kita yang kena, tapi Yesus yang menanggungnya di atas kayu salib, sehingga murka keadilan Allah itu dipuaskan,
dan akhirnya semua ditimpakan kepada Kristus. Nah, akhirnya kita yang percaya kepada Kristus itu kita bisa diampuni dosanya oleh Allah, bukan karena perbuatan kita, tapi karena kita percaya pada Kristus yang sudah menanggung hukuman dosa kita, dan kita bisa mengalami rekonsiliasi, pendamaian dengan Allah. Itu yang pertama. Jadi korban Yesus mati di atas kayu membuat kita bisa berdamai dengan Allah. Nah, yang kedua, Yesus itu mati di atas kayu salib untuk menjadi penebusan bagi kita. Kita telah ada di bawah kutuk dosa, berarti kita harus ditebus. Nah, caranya adalah jadi Yesus harus mati. Jadi bukan hanya mendamaikan kita dengan Allah, tapi dia juga menebus kita. Dan yang ketiga, dia membenarkan kita. Jadi kematian Kristus itu menunjukkan ketaatan yang sempurna kepada Allah Bapa, dan dari dari ketaatan Yesus kita bisa dibenarkan. Jadi ada 3 hal yang dilakukan Kristus di atas kayu salib dalam satu kali kematiannya. Langsung 3 sekaligus ya. Nah, ini menurut saya satu doktrin yang begitu indah, begitu agung di dalam kekristenan yang harus dipahami oleh setiap orang Kristen. Kita yang berdosa diperdamaikan dengan Allah Bapa, kita ditebus dari dosa-dosa kita, dan kita dibenarkan, sehingga kita layak untuk datang kepada Dia di surga. Bukan karena kita orang baik ya, tapi karena kita adalah orang berdosa yang percaya kepada Kristus. Iya, benar. Terus gimana caranya kita percaya, Pak? Kita kan nggak tahu nih. Orang-orang berdosa kan nggak tahu caranya percaya. Terus lantas apa yang ditawarkan oleh kekristenan yang sesungguhnya untuk supaya kita dapat tahu nih jalan ke sana tuh gimana gitu? Nah, memang akhirnya kita ini ada beberapa pandangan yang berbeda. Tapi kami Jakarta Reformed Church mempercaya bahwa kalau seseorang bisa percaya, itu bukan karena dia yang mencari Allah, tapi Allah yang mencari dia. Jadi prinsipnya, kalau seseorang bisa mengalami pertobatan, percaya pada Yesus, itu bukan karena dia yang duluan cari, tapi seperti yang kita katakan, Kristus mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi dialah yang mencari kita, bukan kita yang mencari dia. Jadi kalau kita bisa selamat, itu bukan karena kita orang baik, bukan karena kita melakukan perbuatan-perbuatan baik, bukan karena juga kita mencari Allah, tapi itu sepenuhnya diinisiasi oleh Allah. Allah yang memulai mencari kita, Allah yang menyelamatkan kita. Keren banget. Itu yang kami. Jadi nggak ada usaha manusia sekecil apapun, nggak ada usaha manusia. Jadi dari mulai awal sampai akhir sebenarnya iman itu semuanya adalah Allah yang memulai. Jadi kalau kita punya iman itu karena Allah berikan, kita bisa lahir baru karena Roh Kudus yang melahir barukan, kita bisa percaya itu karena kesaksian Roh Kudus di dalam hati kita bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Jadi entah dia lahir dari keluarga Kristen, entah dia bukan dari keluarga Kristen menjadi Kristen, tetap kami mempercayai bahwa kalau dia percaya kepada Yesus itu karena anugerah Allah, karena Allah yang mencari dia, menyelamatkan dia. Jadi nggak ada cara tuh gimana cara bisa selamatkan. Tentu kalau bilang ada cara, yaitu dia harus percaya kepada Yesus, menyadari dirinya orang berdosa, dan bahwa Yesuslah satu-satunya harapan untuk keselamatan dia. Nah, itu dia akan bisa diselamatkan. Mengaku dengan mulut, percaya dalam hatinya bahwa Yesus adalah Tuhan. Kalau mau pakai istilah caranya, itulah caranya. Berarti keempat klaim dari Kristen progresif tadi itu sebenarnya sesuatu yang sangat bertentangan dengan iman kekristenan kita ya. Sangat, dan menurut saya bahkan menurut saya itu tidak tepat dia mengatakan dirinya sebagai satu gerakan atau ajaran Kristen progresif. Karena itu sama sekali bukan Kristen dengan semua klaim-klaim dia tadi. Oke. Terus kenapa sih Pak kok dia itu menyebut dirinya progresif gitu? Apakah iman Kristen anti dengan perubahan atau statis gitu secara bisa berubah gitu? Nah, ini nih hal yang menarik nih menurut saya, karena kalau kata progresif itu kan berarti ada perkembangan.
Jadi ada satu pengetahuan baru yang kemudian berkembang, mungkin kurang lebih gitu ya menurut kalau pakai terminologinya ya. Iya, iya. Mungkin dia mau mengatakan ini lebih Kristen ini ada lebih maju dari yang ada. Nah, menjawab itu nih menurut saya pertama adalah mari kita balik lagi kepada epistemologi dulu nih. Wow, apa tuh Ini Pak? agak istilahnya. Apa tuh Pak? Kita Jadi, nggak tahu kalau apa teman-teman itu. biar ini mungkin bingung. Nah, ini adalah epistemologi. Ini adalah artinya adalah dari mana saya tahu bahwa saya tahu itu. Wow. Nah, itu jadi agak sedikit filosofis. Jadi buat teman-teman, intinya dari mana saya tahu bahwa saya tahu itu. Wow. Jadi, nah, sedangkan Kristen progresif ini kan dia menawarkan satu pengetahuan yang ini, yang apa, baru. Nah, bagaimana saya tahu ini adalah benar atau tidak? Iya. Nah, biasanya itu ada dua pendekatan orang untuk mau tahu sesuatu. Pertama, dia pakai rasionya. Iya. Rasionalismenya, logikanya itu yang paling utama. Jadi ya ini yang meninggikan pikirannya. Nomor satu, manusia kalau mau tahu tentang Allah, dia harus pakai pikirannya. Atau yang kedua, empirisme, dia mengatakan pakai data empiris nih. Iya. Jadi ada satu pengulangan-pengulangan, oke, dari situ diambil kesimpulan, saya bisa tahu. Nah, dua-duanya ini sangat subjektif akhirnya. Iya. Tergantung manusianya ini nih, dan itu sudah dipakai manusia yang jatuh dalam dosa nih, yang arahnya sudah salah. Nah, akhirnya kita percaya bahwa ini bicara wahyu Allah kan sebenarnya. Iya. Progresif ini ngomong satu pewahyuan baru lah mungkin ya. Nah, kita percaya Allah menyatakan dirinya dengan dua macam wahyu kepada manusia, wahyu umum dan wahyu khusus. Wahyu umum itu adalah alam semesta. Jadi kalau dari alam kita bisa lihat bahwa memang ada penciptanya nih. Alam itu gunung, laut semua nggak terjadi begitu saja, tapi ada yang menciptakan. Ada Allah yang menciptakan. Tapi itu nggak cukup tuh. Nah, kita perlu wahyu khusus. Wahyu khusus itu adalah Allah yang menyatakan dirinya kepada manusia sebagai penyelamat, bukan cuma pencipta tapi penyelamat nih. Nah, wahyu khusus itu dibagi dua lagi, yaitu ada yang tertulis Alkitab dan wahyu khusus yang digenapi dalam Yesus Kristus yang sudah diwahyukan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Nah, jadi kalau pakai terminologinya progresif ini, apakah kekristenan itu progresif, bisa apa enggak? Nah, sebenarnya wahyu Alkitab itu memang bersifat progresif. Dalam arti Allah mewahyukan dirinya itu secara bertahap di dalam Alkitab. Kalau kita lihat ya, Allah tidak menyatakan dirinya langsung, misalnya Tritunggal nih. Allah nggak langsung, itu masih secara implisit aja tuh kan, bahwa seperti di Kejadian waktu menciptakan, nah itu Allah, oh Allahnya marilah kita menciptakan gitu kan. Kita, oh Allahnya nih jamak nih, tapi belum sepenuhnya. Terus kemudian Allah juga membuat perjanjian-perjanjian itu tuh di Kejadian 3 ayat 15. Allah mengatakan, oke, aku akan mengadakan permusuhan ya setelah Adam dan Hawa jatuh, bahwa nanti keturunannya dari si perempuan ini, yaitu Yesus itu Mesias, akan menghancurkan kepala si ular nih, yang melambangkan iblis. Jadi Allah sudah buat perjanjian nih. Nah, tapi perjanjian itu nggak langsung Allah nyatakan saat itu sekaligus, tapi bertahap nih. Dari mulai Adam, kalau kita lihat di dalam Alkitab, lalu Allah bikin lagi perjanjian sama Nuh nih. Ya kan, ingat kalau kasus itu ya, peristiwa Nuh ya. Kemudian ada banjir, semua dihukum Allah bikin perjanjian di situ dengan yang ada pelangi itu. Tapi selesai Nuh, Allah bikin lagi, Allah perjanjian lagi dengan Abraham gitu kan. Bikin perjanjian bahwa keturunan Abraham ini akan menjadi berkat gitu kan. Walau ini menubuatkan Mesias, tapi masih belum jelas nih siapa nih gitu kan. Terus habis itu Musa lagi gitu kan. Musa dipanggil lagi, oh ya, panggil Israel harus keluar gitu kan dari Mesir, kemudian menjadi umat Allah. Selesai Musa, Allah bikin lagi perjanjian dengan Daud. Nah, jadi itu terus semua sebenarnya bertahap. Jadi sampai ujungnya adalah satu yang dikenal dalam teologi namanya covenant yang baru, yaitu yang digenapi di dalam Kristus Yesus. Nah, jadi rencana penebusan Allah
mau menyelamatkan manusia, terus sama Allah itu menyatakan dirinya itu udah sepenuhnya di dalam Yesus Kristus. Wow. Nah, jadi kalau ngomong progresif nih, ada nggak progresivitas? Ada, tapi Alkitab itu ada progresivitas, tapi ada kesatuannya, ada kesinambungannya dari Kejadian sampai Wahyu dengan Kristus itu sebagai tema utama. Wow. Jadi jelas kalau ngomong saat ini, apakah kita masih perlu wahyu yang baru, yang katanya progresif itu? Nah, itu menurut saya itu sudah tidak ada lagi. Mengapa? Karena begitu Yesus datang, maka di kitab Ibrani Tuhan katakan setelah zaman dulu Allah berbicara lewat para nabi, sekarang lewat dirinya, diri anaknya Yesus Kristus. Dan karena Alkitab sudah ditutup di dalam kanonisasi pada tahun abad keempat di dalam konsili para bapak gereja. Nah, jadi kami percaya begitu Alkitab ditutup, sudah tidak ada pewahyuan baru. Sudah selesai semua wahyu, semua yang manusia perlu ketahui tentang Allah itu sudah tidak perlu lagi Tuhan bicara di sini. Ada di dalam Alkitab semua. Nah, itu sudah ditutup. Jadi progresivitas dan kekristenan itu ada, tapi itu dalam kaitan rencana penebusan Allah. Dan itu sudah final. Udah ada, Yesus sudah datang, udah mati di atas kayu salib, dia udah bangkit, udah naik. Dan Alkitab sudah ditutup, 39 kitab perjanjian lama, 27 perjanjian baru, udah beres. Kita gak ada lagi wahyu baru. Seperti itu. Agak panjang sedikit, tapi supaya teman-teman paham bahwa kita mempercayai bahwa tidak perlu lagi ada satu pewahyuan baru yang mungkin diklaim oleh si pengajaran progresif. Wow, sangat menarik dan sangat membuat saya terkesima tentang proses yang begitu panjang tentang adanya Alkitab yang sudah ada sekarang ini depan kita. Kalau waktu dulu kan ada beragam isu-isu itu, Pak, tentang adanya konsili Kartago dan lain sebagainya. Itu apakah progresivitas itu yang dianggap Kristen progresif itu ajaran yang baru atau udah lama dari dulu gitu? Nah, ini dia. Sebenarnya seperti kan sebenarnya pengkhotbah sendiri katakan bahwa di bawah matahari ini tidak ada yang baru. Semuanya itu sudah pernah terjadi. Jadi kalau ngomong sebenarnya ajaran-ajaran di dalam yang menyimpang seperti pengajaran progresif ini, itu sebenarnya bukan hal yang baru. Sejarah gereja sudah membuktikan dari abad pertama itu core belief iman Kristen. Jadi doktrin dasar iman Kristen itu tuh terus menerus diserang. Kalau ada sejarahnya tuh dari mulai ada pertama mereka menyerang doktrin Allah Tritunggal. Mereka bilang sebenarnya Allah itu cuma satu pribadi, cuma ganti-ganti peran. Jadi Allah di perjanjian lama adalah Allah Bapa, di perjanjian baru ada Yesus Kristus. Setelah gereja ada itu Roh Kudus, cuma satu pribadi ganti-ganti peran. Atau ada lagi yang bilang bahwa ini Allah itu adalah punya hierarkinya nih. Jadi Allah Bapa yang paling tinggi. Dari Allah Bapa inilah diimpartasikan keilahiannya kepada Allah Anak, Allah Roh Kudus, sehingga Allah Anak, Allah Roh Kudus ini lebih rendah dari Allah Bapa. Secara esensi itu dia berbeda dari Allah Bapa. Allah Bapa yang istilahnya ini yang full ilahinya, kalau yang ini di bawah itu tuh sudah ada dari abad-abad pertama. Dan gereja selalu langsung membuat kredo-kredo. Jadi ada kredo Nisea, ada Chalcedon. Nah, itu dibuat karena ada yang nyerang Tritunggal, kemudian ada yang nyerang dua natur Kristus. Sebagian bilang Yesus itu hanya Allah saja, bukan manusia, misalnya mirip manusia. Sebagian lagi bilang enggak, dia malah manusia sepenuhnya, bukan Allah. Nah, jadi itu saya rasa itu para ajaran sesat yang langsung gereja membuat kredo-kredo menjaga. Jadi sebenarnya ajaran sesat itu bukan hal yang baru. Dan saya jadi teringat tuh beberapa bulan lalu itu juga sempat heboh, ada pendeta yang mengatakan bahwa
Yesus itu bukan Tuhan, dia beda dengan Yahweh gitu. Kayaknya saya tahu tuh. Nah itu kan pernah dengar Saya juga tahu. kan? Nah jadi sebenarnya itu cukup heboh juga Iya. kan? Karena terkait dengan doktrin Tritunggal. Iya, benar. Nah itu tuh menjadi perdebatan ya, saya tapi nggak tahu, mungkin kayaknya nggak entah seheboh ini ya Kristen progresif, tapi itu cukup banyak, saya ingat sampai mungkin gereja cukup banyak bicara Iya, itu iya, ya, karena iya. itu sangat fondasional. Iya. Tapi dia bilang jadi sebenarnya ini bukan hal baru nih. Ini nih yang namakan progresif ini sebenarnya dari abad pertama gereja, terus ada berbagai macam bentuk sampai yang baru-baru tadi ya, yang Iya, iya. bilang Yesus itu lebih rendah dari Yahweh gitu Iya. kan. Nah itu ya sebenarnya selalu ada hal-hal yang kayak begitu sih. Iya. Terus kalau kita renungkan, kenapa Iya. sih banyak orang Kristen dan gereja-gereja itu mudah terombang-ambing sih Pak, dengan berbagai ajaran-ajaran yang muncul gitu. Kita seringkali kalau ada ajaran baru itu terkaget-kaget gitu. Padahal kan itu ajaran udah lama, cuma baru di-up lagi gitu. Terus bagaimana ajaran yang sehat dan tidak sehat itu seperti Kristen progresif ini, apakah dia Alkitabiah atau tidak Alkitabiah gitu? Ini menarik. Jadi memang jadi sekarang kan pertanyaan setelah kita udah bahas ya teman-teman, kita Iya. udah bahas nih oke, progresif itu apa, Iya. kenapa gitu menyimpang ya. Nah sekarang jadi pertanyaannya adalah kenapa orang Kristen itu banyak yang mudah gitu kan. Iya. Ada yang bilang pendeta A bilang ya tadi Yesus bukanlah dia lebih rendah dari Yahweh. Mereka percaya. Padahal pengikutnya banyak loh Pak. Pengikutnya banyak banget Banyak gitu. banget. Bahkan dia mengatakan bahwa juga pernah mengatakan bahwa semua orang bisa selamat juga. Iya. Mirip sebenarnya dulu tuh. Nah terus ada juga yang mengatakan juga bahwa dengan segala apa tadi ya. Nah ini jadi satu tamanya sekarang nih Iya, progresif. iya. Berarti kan jadi satu pertanyaannya sekarang, kenapa sih orang Kristen begitu mudah gitu Iya. kan? Salah gerejanya apa salah orang Kristennya nih? Nah ini jadi satu pertanyaan. Iya. Nah, saya coba mikirkan ya, itu ada banyak ya, ada banyak faktor. Mungkin coba deh satu-satu saya coba, karena nggak bisa, ada banyak variabel. Iya, iya. Mungkin kalau menurut saya pertama nih, kenapa orang Kristen gampang nih pendeta ngomong ini, yang ini ya udah ini ajaran baru lagi. Iya, iya. Nah, mungkin yang pertama ini karena orang Kristen itu akhirnya nggak belajar berpikir kritis sama logis. Jadi kalau dalam kehidupan iman merasa tuh mereka nggak perlu terlalu pakai rasionya lah. Iya. Nah itu menurut saya salah satu variabel pertama yang membuat akhirnya ya udah itu gampang gitu loh. Iya. Percaya. Terus kebanyakan orang Kristen juga kalau saya perhatikan itu lebih senangnya sama hal-hal yang fenomenal, yang bombastis, mujizat-mujizat, Iya, iya. wah supranatural, kau dengar kesaksian, wah ini heboh gitu ya. Nah itu tuh gereja penuh, gereja seneng datang kayak gitu tuh, melihat ada wah ini ada di depan ada mujizat apa, nah Yang sakti-sakti itu ya. sakti yang katanya pendetanya Iya, sakti iya, itu. iya. Nah menurut saya itu salah satu variabel yang membuat akhirnya mereka adalah nggak penting doktrin gitu. Dan yang ketiga juga kalau boleh ngomong, mungkin ini yaitu orang-orang Kristen yang saya kategorikan nih anti doktrin nih. Wow. Jadi bagi orang-orang seperti ini mereka ngerasa yang penting Alkitab, yang penting saya bukan doktrin. Iya. Padahal kalau mereka tahu Alkitab tuh ngajarin doktrin Doktrin semua, juga. semua doktrin keselamatan, Iya, iya, doktrin iya. Kristus semua ada. Atau ada lagi yang ngomong yang penting saya udah percaya Yesus, yang penting saya percaya Injil, Iya. doktrin nggak penting. Itu salah satu variabel lagi yang Iya. membuat ya udahlah sih mau doktrin apapun sama aja, yang penting sama-sama Kristen lah, mereka percaya Yesus. Atau ya juga nih menurut saya variabel lainnya juga sering mengkultuskan individu pendeta nih. Iya. Nah ini jemaat akhirnya mengkultuskan pendetanya nih. Wah pendetanya mungkin selebriti terkenal gitu kan. Wah semua ngikut apapun yang diomongin pendeta. Itu saya terima tadi. Jadi ini nyambung semua sih, yang nggak berpikir kritis, semua saling terkait ya. Nah atau ada lagi nih menurut saya juga, ini ke fenomena orang Kristen tuh seneng ke gereja sebenarnya lagi cari kayak entertainment gitu. Jadi cari ya entah pokoknya menghibur lah, entah musiknya menghibur, entah pendetanya lucu gitu kan. Pokoknya cari yang bisa entertain dirinya. Nah itu tuh saya rasa udah jadi salah
salah lagi nih. Terus orang Kristen lagi menurut saya banyak yang berpikir semua gereja sama, semua doktrin sama aja. Jadi ya udah, saya nggak perlu pusing-pusing lah pikirin doktrin sama aja kok. Nah, yang penting emosi. Nah, ini banyak orang Kristen lebih pentingkan perasaan atau emosinya. Yang penting saya pujian penyembahan, bukan belajar Alkitab, belajar doktrin. Jadi, nah itu semua menurut saya variabel-variabel yang saling terkait, yang ujungnya membuat satu kekristenan yang tanpa doktrin. Begitu ada kekristenan tanpa doktrin, nah terus ada lagi yang menawarkan ini kekristenan yang kelihatan lebih modern gitu kan. Nah ini lebih mengikuti perkembangan zaman, akhirnya ya begitu mudah rubah semua doktrin-doktrinnya supaya sesuai lah dengan yang diajarkan ini, yang sesuai dengan zaman. Mungkin kurang lebih kayak gitu. Wow, cukup banyak ya. Ternyata faktor orang-orang itu terombang-ambing ya karena tidak mau berpikir kritis, menganggap doktrin itu nggak penting lah, udah ada Alkitab kok, gitu. Udah cukup gitu. Oke. Terus kalau kita bahas yang lebih lanjut lagi nih Pak, bukankah tadi dikatakan bahwa keselamatan kita ini dari iman gitu? Terus tadi Pak Riza mengatakan bahwa orang-orang ini nggak berpikir kritis gitu. Nah, seringkali ada kan membedakan nih iman sendiri, pikiran sendiri gitu. Jadi yang benar itu gimana sih Pak? Nah ini juga nih, itu menarik ya. Jadi sebenarnya sadar atau nggak sadar di dalam kekristenan itu udah ada polarisasi. Polarisasi ini tuh ekstrim-ekstrim nih, ekstrim di ujung sama ekstrim yang di sana. Jadi ini ada ekstrim antara yang konservatif. Orang konservatif itu atau gereja konservatif yang anti dengan perubahan. Ya benar-benar dia nggak boleh ada perubahan sedikit pun. Tapi ekstrim sananya itu radikal. Jadi anti tradisi. Pokoknya semua tradisi kekristenan dihantam aja. Nah itu harus dirubah. Atau ada lagi nih polarisasinya dengan yang satu ya fokusnya intelektual aja, yang satu fokusnya emosi aja. Nah itu jadi kacau tuh udah kayak gitu, karena Allah ciptakan kita dengan ada dua-duanya. Kita punya rasio, ya teman-teman, kita punya rasio, kita juga punya emosi tuh, jadi harus dua-duanya dipakai. Nah terus ini juga nih polarisasi antara yang satu begitu kaku, takut perubahan, yang satu terlalu banyak memberi kemudahan, semua boleh-boleh aja nih. Jadi yang satu sibuk pegang tradisi, yang ini berinovasi. Nah jadi yang satu mau coba kaku banget, yang satu relevan. Atau yang terakhir ada lagi, biasanya dia melari nih dari yang awalnya fundamentalis, ini jadi ke liberalis. Jadi ujung ke ujung. Nah menurut saya semua hal inilah membuat dikotomi, polarisasi, ekstrim-ekstrim ini membuatlah jadi ada yang mudah terombang-ambing. Menurut saya itu sih. Terus kenapa sih Pak orang Kristen itu harus menolak semuanya itu, padahal kan itu ada di tengah-tengah kita gitu? Nah ini menurut saya yang paling penting nih ya teman-teman untuk perlu pegang nih ya. Jadi ini kenapa kita harus menolak? Kenapa ini yang paling penting ya. Jadi setelah semua nih kita udah bahas singkat tentang ini ajaran-ajaran progresif, kemudian kita sampai sekarang kenapa juga mudah sekali. Nah sekarang tahap berikutnya kenapa harus ditolak? Nah menurut saya ini kita bisa berdebat panjang kan, karena pasti pemegang ajaran progresif akan punya argumentasi juga kenapa menurut mereka ini misalnya perlu diterima. Nah tapi menurut saya tuh ada alasan kenapa kita harus menolak, karena ada 3 alasannya. Intinya adalah itu terkait dengan iman Kristen. Jadi kita percaya di dalam pengajaran Kristen bahwa iman Kristen itu memiliki 3 unsur nih teman-teman. Apa aja tuh Pak 3 unsur? Harus ada 3 unsur ya. Nah unsur-unsur ini harus semuanya ada, nggak boleh hanya 1-2, harus 3-3 ada baru komplit. Yang pertama dalam bahasa Latin dibilang tuh notisia. Artinya ada pengetahuan. Jadi kalau firman bilang saya punya iman Kristen, itu artinya
firman itu punya pengetahuan tentang kekristenan, khususnya pengetahuan tentang siapa Yesus. Itu pasti, karena kekristenan adalah tentang Kristus. Nah, jadi kalau nomor satu, firman bilang saya memiliki iman Kristen, berarti harus tahu bahwa punya pengetahuan tentang siapa Yesus dan punya pengetahuan tentang kenapa Yesus itu bisa menyelamatkan firman. Kita harus punya pengetahuan itu dulu. Pengetahuan dulu ya pertama. Kalau nggak ada pengetahuan, itu nggak ada imannya. Namanya iman itu bukan emosi perasaan aja, ada pengertian. Benar. Pertama harus ada pengetahuan, yang kedua harus ada namanya di dalam bahasanya lain itu asensia, harus ada persetujuan terhadap pengetahuan itu. Jadi firman bukan cuma tahu bahwa Yesus itu dikatakan Alkitab dia jalan kebenaran hidup, Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa firman. Bukan hanya punya pengetahuan itu, tapi firman harus setuju bahwa apa yang dia katakan Alkitab tentang Yesus itu benar. Kalau firman nggak setuju, berarti firman nggak punya iman Kristen. Berarti seperti kalau orang progresif ini menolak yang tadi kita bicarakan, bagi saya mereka tidak memiliki iman Kristen. Karena iman Kristen adalah iman terhadap Kristus yang historis, yang udah ada ditulis di Alkitab itu seperti itu, nggak boleh dirubah lagi. Jadi udah ada harus pengetahuan, terus harus setuju sama pengetahuan itu. Tapi itu nggak cukup, cuman punya pengetahuan, setuju itu kognitif. Kurang apa nih, Pak? Nah, yang ketiga harus punya fidusia atau namanya ketaatan. Jadi setelah tahu, kemudian setuju, tapi harus taat juga nih. Kalau Alkitab bilang itu, oke, bahwa Yesus satu-satunya jalan keselamatan, Yesus perintahkan kita untuk mengikut Dia. Nah, itu berarti kita harus bukan cuma tahu, setuju, tapi harus ada ketaatan. Harus mengikuti, mematuhi itu. Taat bahwa kalau dibilang bahwa Alkitab ini adalah satu-satunya kebenaran yang mutlak. Alkitab ini tidak mengandung kesalahan, karena walaupun ditulis oleh manusia, tapi penulis utamanya adalah Allah sendiri, sehingga itu meniadakan kelemahan manusia, tidak mungkin salah di teks aslinya. Nah, kita harus tunduk pada kebenaran itu. Kalau kita nggak tunduk, berarti kita bukan Kristen. Nah, jadi dengan tiga hal itu kita harus menolak ajaran progresif ini, karena agresif itu memiliki pengetahuan yang berbeda dengan yang tadi kita percaya di dalam core belief iman Kristen. Ingat ya, Man, apa aja? Jadi ingat ada notisia, pengetahuan, asensia, persetujuan, fidusia, ketaatan ya. Nah, itu tiga itu adalah elemen dari iman yang sejati. Terus bagaimana kita merespon ini, Pak? Kristen progresif kan semakin marak gitu. Terus GRC ini gimana? Jakarta Reformed Church ini gimana meresponi tentang Kristen progresif ini, Pak? Ini sekarang udah mengerucut dengan bagaimana kita ya. Nah, saya sendiri melihat tentu pertama teman-teman harus melihat ini apa yang akan kita lakukan gitu ya. Nih, dari Jakarta Reformed Church pertama kita melihat isu ini sebagai ini bukan kekristenan. Fix, ini bukan kekristenan karena pengajarannya sangat berbeda dengan kekristenan. Nah, kita harus tolak itu. Nah, kami melihat isu ini pertama adalah kami bagaimana mengantisipasi, kami bagaimana melawan, menjaga supaya gereja tidak termasukkan doktrin ini. Nah, kami lakukan beberapa hal nih. Hal pertama yang kami lakukan di dalam gereja, kami mengadakan kelas doktrin untuk kaum awam secara berkala. Jadi itu bahas semua doktrin-doktrin, dari mulai doktrin Allah, doktrin keselamatan, doktrin Roh Kudus, doktrin Kristus, doktrin gereja, doktrin Alkitab, semua doktrin itu, doktrin manusia, dosa dibahas. Tujuannya adalah supaya jemaat yang awam ini itu benar-benar jangan cuma datang gereja berapa 5 tahun, 10 tahun jadi orang Kristen tapi nggak ngerti doktrin apa-apa. Nah, kami akan secara berkala bikin itu nanti kelas doktrin itu, berharap jemaat semua ngikut supaya nanti ada diskusi tanya jawab. Yang pertama kami akan lakukan bikin kelas doktrin, karena ya ini penting banget doktrin ini. Kedua,
Nah, kami setiap hari Minggu di gereja kami membacakan ada credo. Iya. Credo itu yang singkat kayak Iya. pengakuan iman rasuli, tapi ada juga pernyataan iman atau confession of faith. Nah, kami lakukan itu confession of faith secara khusus ya, itu akan lebih sering karena waktu kami lakukan dibaca bersama-sama setiap minggu dalam ibadah itu agar jemaat dapat satu ini. Karena waktu baca pasti ingat masuk. Iya, iya. Oke, contohnya nanti itu ada banyak doktrin dibahas di dalam pernyataan iman. Nah, itu dari pernyataan iman ada dari Katekismus Heidelberg, Iya. ada Westminster Confession of Faith. Nah, itu kita pakai di dalam tradisi Reform. Nah, waktu kita baca nih nanti akan oh ya, mengapa manusia bisa selamat gitu kan. Nah, itu tuh supaya jemaat teredukasi sekaligus jemaat dijaga doktrinnya nih. Wow. Ini sudah jadi ini adalah dari para bapak gereja, Yeah. terus diikuti para tokoh reformator, terus kemudian dirumuskan lagi menjadi katekismus itu. Wow. Nah, itu menurut kami setiap minggu kami harus bacakan itu Yeah. supaya jemaat tahu ini gereja yang mempercayai misalnya kalau ada yang bilang tadi bahwa Yesus itu bukan sepenuhnya Allah atau tidak ada jalan lain. Apa ada jalan lain selain Yesus? Yeah. Nah, waktu di dalam confession itu pernyataan iman akan kami sampaikan jemaat tahu gereja berkata tidak, hanya Yesus satu-satunya jalan, Yeah. tidak ada yang lain. Nah, jadi disitulah pentingnya credo, pentingnya pernyataan iman ya, itu dibacakan. Dan yang pasti yang ketiga, kami apa yang kita menyikapinya isu ini adalah kita berpegang pada doktrin yang ortodoks dengan Yeah. kerangka teologi reform. Wow. Kami percaya bahwa untuk melawan segala macam ajaran-ajaran sesat itu hanya harus kembali kepada ortodoksi. Yeah. Doktrinnya kembali pada ortodoksi itu apa yang diajarkan oleh di para rasul, terus kan para bapak gereja, kemudian terus sampai sekarang ini. Nah, Iya. itu paling nggak agak panjang, tapi itulah yang kami akan lakukan Wow. dengan JRC terkait dengan isu ini. Karena ini Yeah. semua sebenarnya isu doktrinal. Iya. Jadi penting harus dijaga doktrin dari gereja. Hari Minggu ada pengakuan iman dan ada pernyataan iman. Iya, Dan di tengah minggu ada kelas-kelas doktrinal. iya, iya. Ini makanan berat dan berbobot ya. Iya, betul. Jadi bagi teman-teman yang rindu diperlengkapi lebih lanjut lagi, gabung bersama kami Jakarta Reformed Church. Gitu. Bulan Juni kita akan Bulan Juni. Tanggal berapa, Pak? 9 Juni. 9 Juni. Minggu kedua 9 Juni kita akan mulai ibadah perdana. Wow, wow, Ya. wow. Oke, mungkin sampai di sini sih pembahasan kita mengenai Kristen progresif gitu. Tapi sebelumnya mungkin Pak Riza ada closing statement gitu Ya. untuk menegaskan kenapa kok Kristen progresif ini bukan sebagai orang Kristen harusnya. Bukan Kristen lah ya, Bukan Kristen. Ya, kenapa mungkin Pak Riza bisa memberikan closing statement? Oke, ini jadi sebagai penutup ya Iya. dari diskusi singkat kita ini. Oke, kita ada pembelajaran apa sih sebenarnya? Iya. Nah, saya akan mau kutip dulu dari apa yang dikatakan dari salah satu teolog terkenal, salah satu teolog favorit saya ini adalah Sinclair Ferguson. Dia katakan demikian ya, dia pendeta di Amerika ya. Iya. Dia katakan bahwa kehidupan Kristen itu bagaikan kursi berkaki tiga. Jadi harus ada doktrin, Iya. harus ada pengalaman, harus ada praktek atau ketaatan. Untuk bisa berdiri tegak itu perlu tiga-tiganya. Jadi perlu ada doktrin, pengalaman, sama praktek. Nah, itu saya setuju apa yang dikatakan Sinclair Ferguson ini. Cuma menjadi problem memang biasanya gereja atau orang-orang Kristen itu biasanya hanya pilih salah satu. Iya. Bukan mau tiga-tiga Benar, kaki. benar. Sebagian itu hanya senangnya belajar doktrin doang. Ini biasanya orang-orang reform nih, dia Iya. reform, demennya belajar aja gitu. Belajar. Kepalanya doang Iya, diisi kepala gitu diisi ya. nih. Nah, tapi sebagian lagi nih ada yang senangnya nggak senang doktrin, tapi senangnya hobinya pengalaman. Wow. Cari pengalaman supranatural, Iya. cari pengalaman emosional. Kalau ke gereja tuh aku pengen ngerasa dapat pengalaman gitu loh. Jadi yang dikejar pengalamannya nih. Nah, ini biasa saudara-saudara kita dari denominasi karismatik dan Pentecostal itu hobinya yang gitu tuh. Wow. Jadi kalau orang reform hobinya belajar doktrin, yang satu hobinya cari pengalaman. Iya. Tapi yang ketiga ini ada juga lagi kelompok lagi yang hobinya dengan satu melakukan ketaatan
ketaatan, praktek ritual religius, wah itu tuh senang banget gitu kan. Nah itu tuh agak-agak legalistiknya. Iya, iya. Nah itu jadi orang-orang yang senang dengan ritual-ritual. Nah jadi pada akhirnya dikatakan Ferguson ini nggak terjadi ini karena orang Kristen terbelah lagi nih, polarisasi. Mestinya punya 3 doktrin, pengalaman sama praktiknya, ketaatan, tapi semua milihnya salah satu doang. Nah itu menurut saya yang perlu kita waspadai, supaya mari orang Kristen jadi orang Kristen punya 3 kaki ini, doktrin, punya pengalaman juga. Pengalaman itu jangan dibuang juga. Itu penting, harus orang Kristen harus mengalami satu pengalaman emosional, tapi jangan jadikan pengalaman itu sebagai tujuannya. Nggak boleh, itu dikasih karena hamba punya ketaatan. Kalau nggak ada ketaatan juga tidak ada gunanya itu doktrinnya. Nah yang kedua mungkin yang perlu saya boleh sampaikan kepada teman-teman di sini, nah itu tuh banyak orang Kristen berpikir bahwa itu baik kalau kita mengatakan semua doktrin itu sama aja sih. Itu seolah-olah kita mengatakan itu orang yang punya kasih gitu. Kalau saya mengatakan itu selalu pakai kalimat jangan menghakimi lah. Nah saya rasa orang Kristen perlu tahu bahwa konteksnya itu bukan itu loh. Waktu kita mengatakan jangan menghakimi itu bukan berarti yang salah nggak boleh dibilang salah. Terus ya udah, tapi juga jangan juga nih setiap yang beda dibilang salah, nggak boleh juga. Jadi tetap yang jangan sedikit beda salah, tapi yang salah harus dikatakan salah. Jadi itu orang Kristen mulai belajar memahami bahwa mengatakan satu doktrin itu salah itu adalah sesuatu hal yang memang harus dilakukan. Itu bukan berarti waduh ini tukang menghakimi. Nah terus yang ketiga mungkin kalau boleh juga sampaikan pada teman-teman bahwa doktrin itu sangat penting ya, core belief tadi. Semua yang tadi kita ngomong tuh core belief, itu fundamental tentang keselamatan, tentang Kristus. Tapi ada doktrin yang praktis juga tuh penting. Bicara tentang misalnya Roh Kudus, tentang persembahan misalnya, tentang apa lagi, tentang gereja. Nah itu semua tentang doa. Setiap hari kita praktekin doktrin. Sadar nggak sadar, nah teman-teman tuh praktekin doktrin. Nah masalahnya tinggal doktrinnya itu benar apa enggak. Jadi doktrin haruslah dipelajari. Kalau doktrinnya udah salah, apalagi doktrin Allahnya salah, kesananya salah semua ya nanti. Nah terus yang keempat kalau boleh ini juga, jadi tidak ada gereja yang sempurna. Jadi tapi ada gereja yang sehat dan alkitabiah, ada yang nggak sehat nggak alkitabiah. Nah doktrin juga gitu, nggak ada yang sempurna. Doktrin reform pun itu nggak sempurna, nggak ada. Tapi ada doktrin yang sehat alkitabiah, ada yang nggak sehat nggak alkitabiah. Ada doktrin yang bisa membawa kita kepada kebenaran makin dekat, ada yang bisa makin jauh. Nah itu bagi teman-teman, carilah gereja yang mengajarkan doktrin yang sehat, yang alkitabiah, karena itu sangat penting dalam kehidupan iman. Jangan cari gereja yang sempurna, nggak ada, tapi carilah gereja yang pengajarannya sehat. Nah jadi ini kesimpulan lagi dari semua pelajaran apa yang bisa kita ambil dari munculnya Kristen progresif dan beberapa ajaran yang menyimpang itu. Pertama, teman-teman sadarilah bahwa doktrin sangat penting dalam kehidupan iman Kristen yang benar, yang sejati. Itu penting doktrin. Doktrin memang nggak menyelamatkan, tapi dalam iman menyelamatkan itu perlu doktrin yang benar. Terus, nah itu semua orang Kristen ya, bukan cuma para hamba Tuhan, tapi orang Kristen awam pun harus belajar memahami doktrin itu. Nah, hal yang pelajaran lain kita melihat di sini adalah bahwa ada banyak penyimpangan doktrin saat ini. Bukan hanya Kristen progresif, ada banyak, jadi harus diwaspadai. Dan caranya adalah dengan memiliki doktrin yang benar. Jadi bisa kenalin. Nah, ini yang penting juga nih, bahwa orang Kristen, teman-teman, mari kita menjadi orang-orang yang kita harus tetap. Ini saya rasa doktrin progresif ini dia mau mencoba menjadi merangkul semua pihak. Nah, mari kita jadi orang Kristen yang kita tetap harus punya toleransi ya dengan agama lain, saling menghormati agama lain, jangan menyerang mungkin agama lain, jangan merendahkan iman orang lain, tapi juga jangan korbankan finalitas Kristus itu demi sebuah dialog antara agama atau dikatakan mau penginjilan ya. Jadi itu jangan jadi fundamentalis juga, nyerang-nyerang agama lain, tapi juga jangan jadi kompromistis. Waktu ngomong seolah-olah nggak punya keyakinan iman Kristen. Nah, itu harus kita hindari. Jadi kita bisa dan harus tetap pegang dua-duanya. Keyakinan iman Kristennya kita pegang, tentang Tritunggal, dua natur Kristus, tapi tetap hormati dan bertoleransi dengan orang-orang dari iman agama yang lainnya. Dan
dan kita tidak perlu menjadi progresif untuk bisa menjadi Iya. orang yang toleran. Nah, sebagai penutup saya mau bacakan nih, ada 2 ayat ya. Wow. Ini 2 ayat penting. Sebenarnya ada banyak ayat, tapi 2 ayat ini penting. Saya akan bacakan pertama dari Ibrani 5 ayat 12 sampai 14. Dikatakan demikian. Ibrani 5 ayat 12 sampai 14. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Jadi jelas ya, kitab Ibrani menulis bahwa harus belajar makanan yang keras. Jangan 5 tahun jadi Kristen masih cuma urusannya minum susu doang, nggak mau belajar doktrin. Nah, yang kedua nih dalam 2 Timotius nih, Paulus katakan 2 Timotius 4 ayat 3 sampai 4. Paulus katakan gini, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Jadi dari 2 ayat ini ya, jelas Alkitab katakan hanya orang Kristen yang dewasa yang akan senang dengan pengajaran doktrin yang keras tadi, makan keras, dan hanya mereka yang belajar doktrin, yang tahu doktrin, yang bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Dan dari 2 Timotius kita lihat di sini bahwa ada pengajar Alkitab yang akan mengajarkan kebenaran, tapi ada juga yang akan mengajarkan dongeng-dongeng yang hanya akan memuaskan telinga. Nah, jadi pesan terakhirnya, kiranya teman-teman setiap orang Kristen punya kerinduan untuk menjadi orang Kristen yang mengenal doktrin, mencintai doktrin, mencari gereja yang mengajarkan doktrin yang sehat dan alkitabiah, sehingga teman-teman tidak lagi terombang-ambing oleh berbagai macam pengajaran yang walaupun itu diambil dari Alkitab, dikutip dari Alkitab, diajarin di gereja, yang ngajar itu pendeta, tapi itu tetap kalau kita lihat tidak alkitabiah. Kiranya diskusi ini bisa menolong teman-teman untuk boleh mengenali berbagai isu-isu doktrinal dengan lebih serius lagi. Paling itu sih dari saya. Oke, thank you Pak. Akan ditutup. Mungkin kita belajar banyak hari ini, tapi nggak afdol kalau kita nggak promo ya Pak. Oh iya. Nggak afdol kalau nggak promo. Emang gereja nggak ada yang sempurna, doktrin juga nggak ada yang sempurna, tapi ada gereja yang sehat dan doktrin yang sehat. Dan Jakarta Reform Church menawarkan doktrin yang sehat dan alkitabiah, dan juga gereja yang sehat dan alkitabiah. Kami bukan bilang gereja ini adalah gereja yang sempurna, kita bilang gereja yang paling benar, tapi kami bilang kami akan sangat menjaga doktrinnya. Doktrinnya sehat, doktrinnya alkitabiah, jadi prakteknya pun sehat dan alkitabiah. Ini dari kami, saya Firman Pranoto dan saya Riza. Tuhan memberkati.